Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan update kembali terkait dengan drama donasi Agus yang walaupun uangnya 1,3 miliar sudah disalurkan atau dialihkan ke Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat yang mendapatkan musibah dari bencana alam letusan gunung berapi di sana, tetapi dari pihaknya Agus juga tidak tinggal diam untuk mendapatkan uang tersebut karena Denny Sumargo dengan tegas mengatakan dia akan ikhlas kalau memang secara hukum uang tersebut adalah miliknya Agus, silakan ajukan gugatan perdata. Tetapi Agus nggak cuma masalah perdata doang, pidananya pun juga Agus tetap kekeh mau memenjarakan dalam tanda kutip kepada 4 individu tersebut. Bukan cuma Denny Sumargo, tapi ada Pratiwi Novianti, kemudian juga Gary Julian, serta juga adalah Pablo. Dan sayangnya, dari individu tersebut yang disebutkan juga sepertinya ada konflik-konflik internal yang sudah tercium ke media massa. Nah, di hari ini ada beberapa hal yang mau kita bahas pada saat Agus datang ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan klarifikasi terhadap laporannya tersebut. Ada salah satu poin yang disampaikan dari salah satu kuasa hukumnya adalah Farhad Abbas. Dia mengatakan bahwa untuk saat ini fokusnya dari tim Agus ini sudah bukan lagi adalah pengobatan. Maksudnya gimana? Bukankah di beberapa video-video terakhir kesannya dari tim Agus menyalahkan Novi gara-gara kalian ini Agus pengobatannya terkendala. Menurut Farhad Abbas, fokus sekarang ini adalah kami melaporkan mereka-mereka itu semua, belum kepada pengobatan. Oke, terus alasannya apa ya? Coba kita dengarkan untuk kali ini apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas, teman-teman. Nah, sekarang melaporkan mereka-mereka itu aja mereka, belum lagi bicara pengobatan. Karena apa? Ya kita lihat aja. Yang saya lihat orang-orang yang ribet semua. Kayaknya kehabisan kata-kata ya. Pada saat aku yakin saat Farhad Abbas ini mau menjawab kenapa kok tidak fokus kepada pengobatan, kemudian alasannya karena ya fokus menghadapi orang-orang yang ribet ini aja. Tapi kalau secara logika aku yakin sih, karena memang Agus matanya memang sudah tidak bisa lagi melihat. Tapi kalau untuk luka-luka kulit itu kan pasti juga diobati, tapi memang butuh proses yang cukup panjang. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, begitu sih aku tangkapnya. Karena kan banyak yang menyayangkan ya, akhirnya kok kenapa fokusnya ke kisru donasi tetapi terkesan pengobatan dari Agus sendiri. Ya apalagi mau diobati materi tertutup. Oh iya. Mau dibilang lagi matanya udah sembuh itu. Jadi ya masuk akal kata Farhad Abbas karena memang matanya sudah tertutup, mau gimana lagi begitu. Tetapi bagian ini semakin ngebuat masyarakat juga semakin paham bahwa tujuannya dari timnya Agus adalah uang tersebut ya. Tapi kalau memang tujuannya cuma uang 1,3 miliar, kenapa nggak Agus fokus saja di perdata? Ada dugaan ini, aku mencium aroma yang cukup tajam juga nih. Ini kayak guguk aja aku ya, cium aroma. Kenapa? Karena kan kalau memang Agus tujuannya pengen dapetin uang tersebut kan Densu udah bilang ya udah Gus ajukan gugatan perdata. Tapi Densu nggak bilang ajukan gugatan pidana. Karena kalau perdata itu kan uang yang didapatkan. Tapi kalau pidana orangnya dipenjarakan. Kenapa Agus malah dua-duanya ini unik? Apakah jangan-jangan nih misalnya di perdata kita lihat dari sudut pandang yang yakin dulu deh kalau uang tersebut adalah milik Agus ya. Sudut pandang itu dulu. Tentunya ada juga sudut pandang yang lainnya. Nanti kita dengarkan juga. Dari sudut pandang yang yakin bahwa uang tersebut adalah sudah miliknya Agus. Nih gini Jess, jadi kalau Agus nanti ngelaporin secara perdata, dia menang nih, dapat 1,3 miliar. Terus secara pidana dia juga menang. Kan ada 4 orang tuh yang dilaporkan. Nanti misalkan gitu dugaannya, kalau mereka sudah menjadi tersangka, terus mereka minta damai, kan Agus nanti bisa dugaannya boleh damai, tapi ada syarat-syarat tertentu. Kalian paham nggak maksudnya syarat-syarat tertentu ini diarahkan kemana? Jadi mungkin aja Agus bisa mendapatkan lebih dari 1,3 miliar kalau memang dia menang secara hukum. Tetapi kalau secara hukum menurut Hotman Paris juga awalnya kan bilang bahwa kalau sudah
apa itu uang didonasikan buat Agus ke rekeningnya itu sudah menjadi milik dia. Tapi ada keterangan terbaru lagi dari Hotman Paris, teman-teman. Dia dalam wawancaranya di sebuah program Trans TV atau Trans 7 ya, yang banyak kalian mention di TikTokku, teman-teman. Ini memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan tersebut. Sudut pandang hukumnya seperti apa? Coba kita dengarkan di sini. Itu yang aku sedih banget ya. Itu donasinya dialihkan ke korban bencana alam di NTP melalui yayasan. Sudut pandangnya, kalau donasi tersebut belum diserahkan ke Agus, memang Agus belum jadi pemilik uang tersebut. Ya. Betul. Ya, Oke. jadi dia tidak berhak membuat perdata dan bilang orang bukan pemiliknya. bukan pemilik. Oh. Ya, cuma perlu diperhatikan secara mendalam. Waktu si Novi mengumpulkan sumbangan itu, Oke. apakah diumumkan ini untuk Agus? Iya. Ya, tapi Novi juga bisa mengatakan bahwa sumbangan ini kan untuk tujuan kemanusiaan. Kalau kau bukan tepat sasarannya karena perbuatan kamu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya dia berhak mengalihkan. Oke, ini adalah bagian yang kualitatif, teman-teman. Apakah pertanyaannya Bang Hotman tadi, apakah ini uangnya buat Agus awalnya? Yes, kita harus admit it, akui itu adalah betul buat Agus. Tetapi ini juga buat kemanusiaan, tetapi juga dari pihak Kemensos mengatakan kalau sesuai aturan, ya pada umumnya ya sesuai aturan mereka, Agus itu hanya akan mendapatkan buat biaya berobatnya saja. Sementara sisanya itu akan diberikan ke penerima manfaat yang lainnya. Itu kita sudah dengar loh, langsung dari keterangannya Menteri Sosial sendiri. Alurnya kan adalah saat itu donatur memberikan donasi secara langsung ke nomor rekeningnya Agus Salim. Ya, itu kan Terus? alurnya. Semua masuk ke rekeningnya Agus Salim, kemudian timbullah konflik ini, baru akhirnya Agus Salim setuju untuk mentransfer donasi tersebut, bukan mengembalikan, tapi mentransfer donasi tersebut ke nomor rekening Yayasan Tenovi. Dari Yayasan Tenovi baru disumbangkan akhirnya kepada korban NTT. Jadi awalnya Pertanyaannya kenapa Agus Mentransfer ke balik. yayasan? Oke. Itu dulu ditanya, apa kesepakatan mereka waktu itu? berarti ketika awalnya kan Abang dulu bilang, ketika awalnya Oke, jadi ini sebenarnya juga cukup bagian yang kualitatif, pasti akan ada alat bukti masing-masing ya. Hotman kan tadi bilang bahwa kenapa, ada perjanjian apa Agus mentransfer balik uangnya ke yayasan. Ini sudah clear ya bahwa memang uang tersebut itu akan dikelola oleh yayasan. Tetapi apakah ada perjanjian hitam di atas putih atau bahkan rekaman yang mengatakan bahwa itu uang semuanya buat Mas Agus? Apakah ada ke arah sana juga? Ataukah memang ya fokusnya hanya buat pengobatan dulu aja, sisanya nanti dibicarakan lagi? Nah, ini adalah bagian-bagian yang aku lihat ya salah satu indikasi gitu kenapa Novi memang mungkin kesannya kayak setengah hati dengan ada sebagian orang yang menilai bahwa yang menyumbangkan ke NTT tersebut yang katanya ada pecah kongsi dan sebagainya. Novi sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak pernah ada statement saya tidak mau gitu. Yang pasti adalah kemauan dari semua pihak, kecuali pihak Agus ya. Katanya kan memang dialihkan ke penerima manfaat yang lainnya. Ini kan yang menjadi salah satu konflik. Dan memang sebenarnya ini ada potensi juga pidana gitu ya. Walaupun harus perdata dulu Agus yang menang. Tapi kalau Agusnya kalah di perdata, ya udah nggak bisa digugat lagi. Tapi kan kita tahu ya hukum gitu loh. Kualitas hukum di Indonesia juga kan serba unik ya, tidak serta-merta yang sudah kelihatan pasti bakal benar akan menang juga belum tentu seperti itu. Makanya ada potensi di sini yang aku lihat memang cukup waspada dilakukan oleh timnya Novi. masuk ke Agus Salim itu menjadi haknya Agus Salim. Benar. Tapi ketika akhirnya Agus Salim mentransfer ke Yayasan Tenovi, itu sudah bukan milik dia lagi. Tergantung apa kesepakatannya waktu itu. Oke. Apakah itu untuk dikembalikan oleh Agus kepada yayasan atau dititipkan, kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu. Jadi tapi aneh, dia sudah terima kok dikembalikan ke yayasan, berarti ada niat untuk mengembalikan. Jadi kita Oke. harus tahu dulu. Bukan miliknya dia lagi. Tapi kalau uang itu sudah dia kasih Agus Salim, sudah milik dia. Kalau sudah dikasih, ya yang menyumbangkan pun tidak berhak menuntut lagi. Gitu loh. Oke, jadi nggak masalah kalau Oke, ini bakal menjadi bagian yang cukup complicated. Tapi at least dari Hotman Paris, statement awal-awal dulu yang mengatakan bahwa
secara hukum uang yang sudah ditransfer ke rekeningnya Agus sudah menjadi milik Agus. Ini sekarang ada shifting karena kan ya hukum kualitatif, ngelihat poin-poinnya apa aja. Ya sudah, biarkan itu pada proses persidangan perdata nanti yang akan membuktikan siapa yang lebih benar, begitu teman-teman. Nah, di sisi lain, ini juga ada salah satu isu yang disampaikan dari kuasa hukumnya Agus, Farhad Abbas, terkait dengan tempat tinggalnya Agus. Katanya, ini Agus akan pindah dari apartemen karena masalah biaya. Maksudnya gimana? Bukankah apartemen tersebut gratis katanya? Coba kita simak cuplikannya berikut ini. Sementara di apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat. Oh. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah dulu, ngontrak dulu. Mungkin dalam waktu dekat ini Agus akan pindah ngontrak dulu karena ke pasar rakyatnya jauh dan sebagainya. Oh, berarti Agus tidak dikatakan bahwa unik juga ya, kan apartemennya gratis, tapi kalau untuk listrik, IPL-nya mungkin kayaknya dia harus ngebayar sendiri ya. Tapi kalau untuk pasar tradisional, apakah dia perginya tiap hari? Kan ke pasar tradisional tuh bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, naik Gojek dan sebagainya juga bisa. Tapi kenapa hal sesimpel itu menjadi kendala? Apakah ini indikasi Agus sedang kesulitan keuangan, lantas uang-uang yang ratusan juta selama ini itu kemana? Bukankah dia mendapatkan banyak bantuan dari banyak pihak ya? Ini unik ya teman-teman ya. Apa ini? Apa ada strategi baru lagi? Padahal juga sempat katanya mau dibawa jalan-jalan, kan ditawarin waktu dia live ya sama pemilik apartemennya. Gimana Gus kalau saya tawarin kamu kita jalan-jalan 60 negara gitu kan ya. Terus mau ke Singapura dalam waktu dekat, udah buat paspor dan sebagainya. Mohon maaf banget, boro-boro mau ke luar negeri yang 60 negara. Buat apa? Ke pasar tradisional aja cukup ngos-ngosan. Jadi ini kita semakin bingung masyarakat. Apakah yang ditampilkan ke media selama ini hanyalah bagian kayak dramatisasi aja? Sebenarnya tidak seperti itu, karena cepat atau lambat waktu itu akan menunjukkan banyak hal teman-teman. Dan itu dulu yang bisa aku update mengenai drama Agus ini, yang sepertinya dia sudah berada di ujung tanduk, dan aku yakin dari dua belah pihak, baik tim yang mendukung Agus ataupun yang mendukung tim lawannya, ini mereka sudah menyiapkan berbagai macam strategi untuk meyakinkan secara hukum bahwa mereka adalah benar dari sudut pandangnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.